والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama menambah rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memiliki rasa cinta kepada Allah, niscaya akan mendorong diri kita untuk selalu ingat dan berzikir kepadanya. Dengan ingat dan berzikir kepadanya, niscaya akan menjadikan kita memiliki jiwa yang tenang. Dan dengan memiliki jiwa yang tenang, niscaya kita akan mampu menghadapi segala persoalan kehidupan ini dengan baik. Dengan jiwa yang tenang, niscaya kita mampu membedakan mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Itulah orang yang bertakwa, itulah orang yang beriman, yang memiliki kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah kumpulkan kita di masjid ini dengan rasa yang aman dan nyaman. Sementara sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia, jangankan untuk mencari keamanan, mencari kenyamanan beribadah pun tidak mereka dapatkan. Kita lihat saudara-saudara kita Islam yang ada di Timur Tengah, di Syria dan Irak. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Rohingya dan sebagainya. Jangankan untuk melaksanakan ibadah sholat ini dengan aman dan nyaman, untuk menaruh badannya saja mereka sembunyi-sembunyi. Dan kita alhamdulillah pada pagi hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diberikan kenyamanan dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada hari ini dengan begitu nyamannya melaksanakan sholat Id, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi ini pun kita juga bersyukur
bahwa kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sementara banyak saudara-saudara kita yang pada tahun kemarin berramadan dengan kita, tapi Ramadan tahun ini tidak bisa bersama-sama kita lantaran sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berpisah dengan suami dan istri kita yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan anak-anak yang kita cintai. Kita berpisah dengan saudara-saudara kita yang kita cintai. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ketakwaan dan amal ibadah yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa seakan-akan baru saja kita melaksanakan Idul Fitri tahun kemarin. Sekarang kita sudah melaksanakan Idul Fitri lagi. Waktu yang berjalan 1 tahun ini tidak akan mungkin kembali kepada diri kita. Banyak sudah yang terjadi pada diri dan lingkungan kita. Ada kejadian yang membahagiakan kita, ada pun juga kejadian yang memprihatinkan pada diri kita. Apa itu kejadian yang membahagiakan? Pada tahun kemarin, sang gadis belum melaksanakan ibadah puasa dengan suaminya. Saat ini ada yang berbahagia melaksanakan puasa dan berhari raya dengan didampingi seorang suami. Begitupun juga sebaliknya. Seorang suami istri yang pada tahun kemarin belum dikaruniai anak, pada tahun ini berbahagia berpuasa dan berhari raya dengan anak-anak mereka. Pada tahun kemarin sang ayah, sang orang tua berhari raya tidak didampingi dengan seorang cucu. Tahun ini ada yang dibarengi berbahagia berhari raya dengan cucu-cucunya. Mereka begitu bahagia hidup ini. Tetapi juga ada kejadian yang memprihatinkan pada diri kita. Yang tahun kemarin kita bersolat Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Pada tahun ini diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit. Pada tahun kemarin kita masih berhari raya dengan tetangga kita, saudara kita. Tetapi pada tahun ini kita tidak bisa berhari raya dengan mereka. Kenapa? Lantaran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya nanti ma'asyiral muslimin, kita pun juga demikian, tidak berjumpa lagi dengan Ramadan. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita ditakdirkan oleh Allah berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan untuk melaksanakan berbagai amal ibadah. Kita semangat beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Padahal sebelumnya kadangkala kita tidak semangat melaksanakannya. Sebelum Ramadan kita jarang sekali membaca Al-Quran. Begitu masuk Ramadan kita buka Al-Quran, kita baca kalam-kalam ilahi, kita darusan tiap malam. Padahal sebelumnya bahkan kita tidak menemukan di mana Al-Quran itu kita tempatkan. Kadang orang tua bertanya kepada anaknya, "Nak, mana Al-Qurannya Bapak? Tahun kemarin Bapak taruh di atas lemari. Tahun kemarin tidak pernah dibaca itu Al-Quran." Begitu masuk Ramadan, kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran tiap malam. Bahkan kita menghatamkan beberapa kali di musola dan di masjid di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum Ramadan kita jarang sholat malam. Tetapi begitu masuk Ramadan, kita sholat malam justru sampai 23 rakaat. Padahal sebelumnya jangankan 23 rakaat, 2 rakaat pun kadang-kadang kita laksanakan dalam kondisi yang terpaksa. Ketika ada tagihan, ketika anak kita mau daftar pulang tidak ada biaya, baru kita mengajak kepada Allah, "Ya Allah, anakku mau daftar pulang tidak ada dana." Kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu mendingan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak sama sekali
meluangkan waktunya untuk sholat malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan kita begitu semangat melaksanakan ibadah. Kita lihat nanti setelah Ramadan ini berlalu, apakah Al-Quran diletakkan kembali di atas lemari? Apakah kita lupa kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara kesempatan kita untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tidak bisa kita tentukan, karena itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kami ingatkan, walaupun kita banyak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi Rasulullah SAW memberikan isyarat. Banyak orang yang melaksanakan ibadah tetapi tidak memiliki pahala dari ibadah yang dilaksanakannya. Justru ibadah yang dilaksanakannya membawa dirinya ke pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Amilatun nasibah tasla narun hamiyah." Amilatun nasibah, mereka tidak henti-hentinya melakukan amal, mereka tidak henti-hentinya melakukan ibadah. Tasla narun hamiyah, tetapi amalnya membawa dirinya ke pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang beramal bisa membawa ke pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan orang yang tidak mau beramal? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang menyebabkan orang yang kelihatannya melakukan amalia surga tetapi justru dia penghuni neraka? Pun dan pula ada kita lihat orang yang seakan-akan melaksanakan amalia orang neraka tetapi dia mendapatkan rahmat dari Allah sebagai penghuni surganya. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba amalin saghirin tu'attimuhun niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah." Banyak orang yang beramal sedikit tidak nampak di permukaan, bahkan orang tidak tahu bahwa dia ahli beramal. Amalin saghirin, tetapi tu'attimuhun niyyah, pahalanya begitu besar. Karena apa? Karena niatnya dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubba amalin kabirin tusaggiru niyyah, dan banyak orang yang melaksanakan amalia besar dari pagi sampai malam dia kelihatan melaksanakan amalia, tetapi sedikit sekali pahala yang didapatkannya, bahkan justru membawa dia tasla naron hamiyah, membawa dirinya kepada neraka yang panas. Ternyata rahasianya ada di niat. Apa itu niat? Wasdu syai'in mubtalian bil fi'li lillahi ta'ala, menyengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatan karena Allah. Ternyata niat ini memiliki tingkat yang penting. Niat itu adalah rohnya ibadah. Niat itu adalah inti ibadah diterima atau tidaknya. Kita lihat sholat kita. Kita harus niat, karena tidak niat sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Niat ini adalah merupakan rukun sholat. Orang yang tidak berniat untuk melaksanakannya, maka tidak ada pahala bagi dirinya, bahkan bisa membawa dirinya ke api neraka. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Puasa pun juga demikian. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhan. Hadis syar'i fardhillahi ta'ala. Niat adalah merupakan rukun dari puasa. Kalau tidak niat, puasa kita tidak diterima. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an-nafsi fardhillahi ta'ala. Manakala zakat kita tidak niatkan, zakat kita tidak diterima. Kenapa? Karena zakat, karena niat adalah merupakan rukun zakat.
nawaitul hajjah wal umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Orang yang melaksanakan haji dan berumrah merupakan rukun haji dan umrah, maka manakala tidak berniat, bahkan niat haji dan umrah ditentukan tempatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menyatakan la ajra liman lam yas'al, tidak ada pahala bagi orang yang tidak berniat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hal yang sepele niat itu, tetapi bisa membedakan mana amaliyah yang diterima, yang berpahala besar, dan mana yang tidak diterima, dan bisa mengantarkan dia ke pintu neraka. Lalu apa fungsi niat? Fungsi niat adalah untuk membedakan antara amal rutinitas dengan amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu amal rutinitas? Satu contoh, kita tiap hari mandi. Pagi hari kita mandi, sore hari kita mandi. Tetapi manakala mandi kita tidak diniatikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mandi kita tidak bernilai ibadah. Walaupun menghabiskan 2 jejing untuk kita mandi, tidak mendapatkan ibadah apapun, tidak ada nilainya mandi kita. Kenapa? Karena tidak diniatikan karena Allah lillahi ta'ala. Tetapi manakala kita mandi, kita niatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ingsun, aku berniat mandi untuk membersihkan diri karena Allah, maka tiap tetes dari tetesan air dan stagnakan untuk mandi bernilai tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama mandinya, tetapi dibedakan dengan niatnya. Niatnya ini yang bisa memperbesar pahala. Ibu-ibu tiap hari masak, pagi hari masak, sore hari masak. Tetapi manakala masak itu tidak diniatikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masaknya itu tidak bernilai ibadah. Tetapi begitu diniatikan Allah, saya niat memasak untuk makan suami dan istri lillahi ta'ala, maka manakala makanan itu dimakan oleh suami dan anaknya, niscaya makanan itu bernilai seakan-akan memberikan sedekah makan kepada anak cucu Nabi Ismail alaihissalam sampai hari kiamat. Subhanallah, hanya dibedakan niat. Kenapa niat? Karena kita melibatkan Allah, karena kita ingat kepada Allah, dan nilai Allah inilah yang tidak terhingga di dalam amaliyah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidur kita tiap hari kita tidur, tetapi manakala tidak diniati karena Allah, tidur kita tidak bernilai ibadah. Tetapi manakala kita tidur lillahi ta'ala, maka selama kita tidur dinilai membaca tasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita bangun. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, niat itu harus dikawal sampai pekerjaannya selesai. Karena kalau rusak di tengah jalan, bisa saja amal itu membawa kita ke pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, ibu-ibu memasak, dia niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika tengah-tengah memasak, anaknya atau suaminya datang kepadanya, "Bu, kok lama memasaknya? Ini sudah lapar." Ibunya ternyata memberikan kalimat yang tidak indah. "Wis menenguai cangkemmu, boleh masak lah mangan-mangan diri." Dia niat karena Allah, tetapi di tengah perjalanan dia nyangkem-nyangkemkan suaminya dan sebagainya. Amalan yang demikian itu tidak membawa kepada pahala yang banyak, tetapi justru membawa dia ke pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga dengan amaliyah-amaliyah tiap hari. Mari kita niatkan Allah, mari kita libatkan Allah dalam setiap amal kita. Walaupun sedikit, niscaya akan memberikan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, walaupun amal ibadah kita besar, akan tidak ada nilainya manakala tidak kita libatkan Allah di dalam perbuatan atau amal kita. Perbuatan yang jelek tidak bisa diniati sebagai niat kebaikan. Niat itu harus arahnya baik. Satu contoh, misalkan contoh, ada pemuda yang mau mabuk-mabukan,
Ada pemuda yang mau mendem, tetapi mendemnya ternyata diniatikan Allah, niat ingsun mendem lillahi ta'ala. Maka mendemnya itu walaupun diniati baik, tetap bernilai suatu kejelekan. Ibu-ibu umpamanya ketika kumpul-kumpul sama teman-teman atau tetangganya, ketika bercengkrama tiba-tiba ada seorang ibu yang mengingatkan, wahai ibu-ibu yang hadir di sini, sebelum kita memulai rasan-rasan kita, mari kita niatikan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja walaupun diniati baik, tetap amaliyah rasan-rasan itu tidak dibenarkan di dalam agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah acara ini, sholat ini, marilah setiap aktivitas kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena lillahi ta'ala adalah merupakan ruhnya ibadah. Karena niat kita adalah merupakan inti daripada ibadah itu sendiri. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembacaan ayat Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nantinya ruh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang sangat mulia. Demikian khutbah yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi diri saya pribadi, juga kepada hadirin sekalian. Mari kita sama-sama melaksanakan ibadah, meraih maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إن الله غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi نطلب الفلاح والفراح في الحياة الدنيا والآخرة ونطلب السلامة والسعادة والنعمة بهداية كتاب الله وسنة رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا
وتلاميذنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.